Assalamualaikum teman-teman semua. Hai, apa kabar? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan dan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah ketemu lagi sama aku di channel Daisy Daily Stories. Nah teman-teman, maaf ya, ini aku baru sempat upload video lagi. Karena bener-bener setelah pindah itu bener-bener sibuk banget ya, kayak ada aja yang harus dilakuin dan belum mood gitu buat ngedit dan upload video. Nah ini aku ngabisin stok video-video sebelum pindah ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya video ini sudah pernah aku up waktu itu, aku lupa ya bulan apa, sampai lupa nih bulannya. Nah tapi waktu itu kena copyright dan filenya itu di aplikasi editingnya udah aku hapus. Jadi aku nggak bisa langsung ganti musiknya gitu, jadi harus ngedit dari awal ya. Makanya itu adalah salah satu hal yang bikin aku kemarin itu nggak mood buat ngedit. Dan alhamdulillah ini aku sudah selesai edit ulang, jadi benar-benar mulai dari awal lagi ya. Mungkin teman-teman yang suka edit video atau konten kreator ngerti ya rasanya kalau kita udah selesai ngedit video ternyata ada sesuatu yang mengharuskan kita mengedit ulang dari awal video yang sama, itu rasanya kayak gimana. Oke, balik ke videonya. Ini adalah video kondangan sebelum pindah waktu aku masih tinggal di Bangil, Pasuruan. Nah ini kondangannya tuh ke daerah Blitar, ke temen kerja suami aku waktu dia masih kerja di Malang dulu. Kami kemarin itu berangkat dari Bangil kurang lebih jam 8 pagi, jam 8 atau 9 gitu. Terus sampai di Blitar itu sekitar jam 11 atau 12 siang. Aku sampai agak lupa ya. Mohon dimaafkan ya teman-teman kalau jamnya salah. Pokoknya sampai di Blitar tuh udah waktu makan siang. Alhamdulillah. Jadi ini kami langsung masuk makan dan suami sekalian reuni sama teman-teman kerjanya di Malang dulu. Sekalian nungguin suami aku reuni, aku makan aja deh. Tadi pertama kami udah makan rawon, terus ini ronde kedua kami makan bakso. Pokoknya aku tuh suka banget kalau makan di tempat kondangan kayak gini ya teman-teman. Nggak tahu ya kenapa rasanya tuh beda, kayak yang enak banget gitu makannya. Mungkin karena ini ya vibes bahagia pengantinnya nular ke tamu-tamu kondangannya. Terus ini udah selesai dan ini aku mau spill isi dari apa ya namanya, souvenir atau buah tangan ya yang didapat dari kondangan tadi. Nah yang pertama itu tadi isinya di tas ini ada keripik tempe yang itu enak banget, Masya Allah. Jadi selama di jalan tuh aku nyemilin itu, pas nyampe rumah udah habis. Terus tadi ada minuman juga, ada teh pucuk ya, dan ada jenang. Itu jenangnya juga enak banget ya Allah. Dulu tuh aku nggak suka jenang kayak gitu, terus nyobain yang ini, aduh ini beda rasanya. Enak banget, manisnya pas, nggak yang manis sampai bikin enek gitu. Terus ada kayak tumbler gitu juga ya teman-teman. Itu biasanya kita pakai buat beli kopi gitu loh, yang tumbler kaca ada tutupnya dan ada sedotannya juga. Nah mumpung di Blitar dan tempatnya juga nggak jauh dari Kampung Coklat, sekalian aku ngajak suami mampir dulu karena aku tuh penasaran banget sama Kampung Coklat. Soalnya aku sering lihat postingan tetangga-tetangga aku. Jadi tetangga aku di Bangil itu banyak banget yang aslinya tuh orang Blitar, dan mereka setiap mudik tuh sering upload foto lagi
kumpul keluarga atau sekedar main di kampung coklat ini. Jadi aku penasaran, dan suami juga seneng banget aku ajakin ke sini karena dia pecinta coklat. Ini aku lagi nungguin suami sholat duhur, karena kebetulan aku lagi nggak sholat waktu itu, jadi aku lihat ke sekeliling. Ternyata di kampung coklat ini tuh bener-bener tempat wisata ya teman-teman. Maksudnya tuh kayak bener-bener tempat rekreasi, apalagi kalau bawa anak-anak ke sini pasti bakal seneng banget. Karena selain wisata edukasi tentang coklat pastinya, di sini ada berbagai wahana permainan. Nah, ini aku lagi keliling di area tanaman-tanaman. Jadi di sini tuh selain coklat juga ada tanaman hias yang bisa kita beli. Kayak itu tadi, apa ya namanya? Lupa aku. Itu tanaman yang dulu tuh sempet hits banget ya zaman aku masih agak kecil, tanaman yang daunnya merah itu loh. Itu tuh dulu sempet hits. Dan aku sukanya di sini itu tempatnya bersih banget, Masya Allah, benar-benar dijaga ya. Nah, ini salah satu edukasi coklatnya. Jadi di sini kita bisa dapat info jenis-jenis kakao, buah kakao yang bisa diolah untuk jadi coklat. Dan kita juga bisa beli buah kakaonya di sini. Ini juga ada kayak bibit-bibit kakao yang lagi disemai. Aku nggak tahu ya kalau tanamannya ini kita bisa beli atau enggak yang kakaonya. Tapi kalau tanaman hiasnya sih bisa ya. Terus ini juga ada kaktus dan pokoknya banyak deh tanaman-tanaman hias yang bisa kita beli di sana. Hal lain yang bikin aku amazed sama kampung coklat ini adalah masjidnya. Masjidnya tuh bagus banget, Masya Allah, cantik dan kelihatan adem, tenang gitu. Jadi masjidnya ini adalah salah satu masjid tercantik di tempat wisata yang pernah aku kunjungin. Selain wahana-wahana bermain buat anak-anak, di sini juga ada kolam atau kayak water boom gitu ya teman-teman. Nah, itu kita bisa main di situ. Nggak tahu ya, tapi kalau orang dewasa, soalnya kayaknya kolamnya tuh peruntukannya buat anak-anak gitu. Nah, ini next kita ke bagian Chocolate Factory. Jadi di sini kita bisa belajar juga tentang proses pembuatan coklat dari biji kakaonya. Pokoknya di sini tuh lengkap deh. Dan ini juga ada kayak semacam kafenya. Kita bisa beli minuman atau makanan olahan coklat di sini. Aku nyobain minumannya. Ini aku beli satu ya teman-teman, ini buat diminum berdua sama suami. Karena kita udah agak kenyang ya makan di kondangan tadi. Dan ternyata minumannya tuh enak, Masya Allah, aku suka. Terus ini aku lihat-lihat juga menu makanannya di sini apa. Dari tampilannya sih menarik sekali ya. Apalagi dipakein daun pisang kayak gini. Ini dipikirin banget sih detailnya memang sama mereka. Jadi bisa menarik pelanggan. Teman-teman mungkin tahu ya di awal video tadi, maksudnya di awal aku nyampe kampung coklat. Tadi tuh tiba-tiba hujan deres. Waktu aku nyampe tuh belum hujan, tapi waktu beberapa menit aku baru masuk, itu langsung hujan deres banget. Dan alhamdulillahnya ini udah mulai reda. Jadi kalau di sini kalau lagi nggak hujan tuh kita bisa keliling-keliling area outdoornya. Disediakan juga ada kayak sepeda motor kecil gitu loh teman-teman. Itu bisa disewa, bisa kita pakai buat keliling-keliling di area yang udah ditentuin. Oke, ini aku udah sampai di area yang paling menyenangkan. Jadi ini ada kayak pusat oleh-olehnya gitu ya.
produknya pasti kebanyakan coklat ya, hampir 100% produknya itu coklat, tapi beda-beda ya olahannya. Nah, ini salah satunya ada keripik pisang yang dibalut coklat gitu, terus ada sus isi coklat, terus ada ini kayak permen coklat gitu ya teman-teman. Ini kita belinya tuh kalau nggak salah timbangan ya, per ons gitu. Aku beli beberapa karena kebetulan suami tuh pecinta coklat, meskipun aku nggak begitu suka coklat, jadi tetap beli. Teman-teman di sini mungkin ada yang pernah punya pengalaman ke kampung coklat, coba sharing ya. Atau mungkin ada yang domisilinya di Blitar, boleh komen juga ya. Selain coklat-coklat ini, aku juga nyobain coklat yang premiumnya ya teman-teman, karena aku penasaran kalau coklat lokal gini premiumnya kayak gimana. Dan ternyata setelah kami cobain begitu nyampe rumah, enak juga, Masya Allah. Selain produk-produk makanan yang bertemakan coklat, di sini tuh juga ada kayak kaos, tas, pokoknya souvenir-souvenir gitu yang tulisannya tuh juga bertemakan coklat ya. Namanya juga wisata kampung coklat, jadi pasti semuanya itu berkaitan dengan coklat atau kakao. Nah, ini coklat premiumnya yang aku ceritain tadi. Jadi kalau teman-teman ada yang datang ke kampung coklat, wajib banget coba coklat yang ini juga ya teman-teman. Pokoknya salah satu yang harus dibeli deh itu. Selain wisata edukasi coklat dan kakao dan wahana bermain buat anak-anak tadi ya teman-teman, di sini tuh juga ada hewan-hewan yang bisa kita lihat juga, kayak ayam, terus ada kelinci juga ada deh seingat aku. Terus yang pasti tuh ada kambing dan domba, ada beberapa jenis gitu ya. Pokoknya kampung coklat ini kalau buat wisata ngajak anak-anak itu cocok banget. Oke deh teman-teman, ini kita sudah sampai di bagian akhir video. Nah, ini aku setelah dari kampung coklat tuh juga langsung pulang ya teman-teman. Waktu itu mampir Malang sebentar buat makan malam dan ngampirin souvenirnya temennya suami yang waktu itu nggak bisa datang, dia nitip. Jadi kita mampir buat nganterin souvenirnya dia, terus langsung pulang deh ke Bangil. Oke deh teman-teman, terima kasih untuk semuanya yang sudah nemenin aku kondangan hari ini, kondangan online ya. Nemenin aku dari awal video sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat, diambil baiknya, dibuang buruknya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.